Paula Verhoeven merasa dipersulit bertemu anak-anaknya di tengah proses perceraiannya. Paula Verhoeven minta sidang cerainya dengan Baim Wong digelar secara online, pikirkan perasaan anak. Rumah tangga pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven kini tengah diambang perpisahan. Proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang sebelumnya, Paula Verhoeven diketahui memilih untuk tak hadir. Paula Verhoeven rupanya memiliki alasan tersendiri hingga meminta persidangan selanjutnya untuk digelar secara online. Dia, Baim, minta offline, tapi kami yang meminta itu online, kata kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia, dikutip dari YouTube Insert Live, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dikatakan Alfon, Paula telah mempertimbangkan dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Ya, kami mempertimbangkan apa yang terjadi selama ini, katanya. Dalam hal ini, Paula ingin anak-anaknya dijauhkan dari pemberitaan soal kisruh rumah tangganya. Sebab Paula juga memikirkan perasaan anak-anaknya kelak jika ada jejak digital mengenai perceraiannya dengan Baim. Ya, sebenarnya lebih di mana ingin melindungi itu dari anak. Agar nanti anak itu tidak mendapatkan suatu jejak digital, jelas Alfon. Selain itu, Alfon menyebut ada dugaan dari Baim yang masih belum bisa dibuktikan. Pihaknya pun akan mencoba membongkar semuanya di persidangan. Kemudian juga ada cerita-cerita lain yang sepertinya belum tentu bisa dibuktikan. Karena kan kita ingin membuktikan itu di pembuktian kan, jadi lebih kepada pertimbangan itu, tuturnya. Paula Verhoeven merasa dipersulit bertemu anak. Di tengah proses cerai, Paula Verhoeven justru mengaku dipersulit untuk bertemu dengan anak-anaknya oleh Baim Wong. Alfon Kurnia mengatakan, bahwa kliennya kini merasa dipersulit meskipun Baim Wong menyebut dirinya membebaskan Paula untuk bertemu anaknya. Yaitu kan kata dia, Baim Wong, yang dirasakan sama klien kami kan belum tentu begitu kan, kata Alfon. Adapun keinginan Paula, berharap Baim bisa membagi waktu demi bisa bersama dengan anaknya. Ya bagi-bagi waktu aja, kapan untuk Paula, kapan untuk Baim, bebernya. Paula sendiri memikirkan nasib anak-anaknya ke depan. Dengan harapan, anak-anak Paula dan Baim tak merasakan apa yang terjadi di dalam rumah tangga orang tuanya. Ini kan untuk kepentingan anak ya. Kalau kita mau jujur dan tulus berpikir untuk kepentingan anak, bagaimana nantinya anak-anak itu merasa nggak terjadi apa-apa pada orang tuanya, ujar Alfon. Baim Wong dalam gugatan perceraiannya dengan Paula Verhoeven ingin memperjuangkan hak asuh anak-anak jatuh padanya. Namun, publik menilai Baim seolah mengambil dua anaknya dari asuhan sang ibu bahkan sejak saat ini. Hal itu terlihat dari Baim Wong yang lebih sering bersama anak-anak. Baim yang dituding mengambil anak-anak agar selalu bersamanya ini merasa keberatan. Alangkah baiknya, jangan bilang ini mengambil anak. Enggak ada yang ngambil anak, bener-bener, kata Baim Wong sambil geleng-geleng kepala, mengutip dari TikTok @media_dunia_maya, Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Baim Wong menyebut Paula Verhoeven pun tahu bagaimana situasi sebenarnya. Anak-anak pun diakui Baim mengetahuinya. Kayaknya dia sudah tahu kok saya enggak pernah seperti itu sama sekali sampai sekarang. Anak-anak pun tahu, imbuhnya. Lelaki 43 tahun itu menjelaskan bahwa kedua anaknya sudah mengetahui orang tua mereka sudah paham tidak tinggal serumah. Namun, Baim tidak ingin mereka tahu lebih dalam terkait masalah orang tuanya. Anak-anak pun tahu. Tapi alangkah baiknya, kalau misalkan tidak usah tahu lebih lanjut, ujar Baim Wong. Sebagai ayah, Baim Wong pun memikirkan nasib kedua anaknya. Sahabat Raffi Ahmad ini pun menyebut ketidakhadiran Paula di sidang cerai kemarin karena sedang berpikir. Tapi alangkah baiknya enggak usah keluar buktinya, makanya dia mau mikir sehari kemarin. Tapi ya ternyata, ujar Baim tak melanjutkan. Baim Wong sebelumnya mengaku serba salah jika terlalu banyak berbicara. Namun, ia sadar serangan dan cibiran yang ia hadapi saat ini juga bagian dari cobaan manusia biasa yang banyak dosa.
Supaya kalian tahu yang sebenarnya terjadi apa. Saya tuh kadang-kadang suka, ya enggak apa-apalah dulu kita banyak dosa juga, mudah-mudahan dihapus dikit-dikit dosanya itu aja, tuturnya. Kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia pun menanggapi pernyataan Baim Wong tersebut. Menurutnya, pernyataan Baim belum tentu sesuai dengan perasaan Paula saat ini. Itu kan kata dia tidak menjauhkan anak, yang dirasakan klien kami belum tentu begitu kan, kata Alfon. Warganet pun mengomentari pernyataan Baim tersebut. Mereka menyebut perkataan Baim tidak sesuai dengan tindakannya yang ingin sidang cerainya digelar terbuka. Sejak awal gugatan cerai didaftarkan, isu perselingkuhan Paula Verhoeven dibongkar Baim Wong. Baim pun lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya dan tak pernah unggah momen bareng Paula sejak setahun belakangan. Namun, tudingan selingkuh itu telah dibantah oleh Paula. Baim Wong pernah teriaki Keanu sampai nangis, kini ngotot rebut hak asuh anak dari Paula Verhoeven. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kini sedang berproses di pengadilan. Selain menuntut perpisahan, Baim juga berharap bisa mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya, Keanu Tiger Wong dan Kenzo Eldrago Wong. Sejumlah momen lawas keluarga Baim dan Paula pun kembali viral di tengah panasnya proses perceraian yang sedang bergulir. Salah satunya ketika Baim berteriak di depan Keanu sampai bocah kelahiran tanggal 27 Desember tahun 2019 itu menangis kencang. Hal ini seperti terlihat di unggahan akun TikTok Akeong_Titutut5, di mana saat itu Keanu masih menjadi anak tunggal alias belum mempunyai adik. Keanu bahkan masih duduk di baby chair sambil makan bersama dengan Baim dan Paula. Keanu tampak merengek dan Baim berinisiatif untuk menyodorkan air mineral untuk anaknya, tetapi langsung dicegah oleh Paula. "Mau jeruk, Papa? Mau jeruk kok dikasihnya air putih," ucap Paula, seperti dikutip pada Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Pakar ekspresi nilai raut wajah Paula Verhoeven saat diminta anak jaga diri. Tarikannya menahan sedih. Paula Verhoeven baru-baru ini membagikan video saat dia berpisah dengan sang putra, Kenzo Eldrago Wong. Kala itu Paula mengantarkan Kenzo ke rumah Baim Wong usai mereka pergi bersama. Saat itu Paula dipeluk sang putra dan diminta jaga diri baik-baik. "Mama baik-baik ya," ujar Kenzo yang membuat Paula Verhoeven berkaca-kaca. Pakar mikroekspresi, Kirdi Putra lalu membaca makna raut wajah Paula Verhoeven saat mendengar ucapan anaknya. Menurut Kirdi, Paula saat itu menampilkan ekspresi sedih yang ditahan. Tarikan ekspresinya nahan sedih si itu. Karena tarikan otot sedih kan kelihatannya di samping bibir, di bagian samping dekat pelipis, dan juga kerutan di wajah. Nah kerutan di wajahnya kan kelihatan di dia Paula tapi sayangnya itu ditahan. Dia menampakkan ekspresi sedih yang ditahan, ucapnya menyambung. Diduga Paula Verhoeven menahan tangisnya karena tak mau terlihat sedih di depan sang anak. Namun sang ahli ekspresi memastikan ekspresi sedih ibu dua anak tersebut tulus tanpa dibuat-buat. Di sisi lain, sejak rumah tangganya bermasalah, Paula Verhoeven tinggal terpisah dari anak-anaknya. Keanu dan Kenzo tinggal bersama Baim Wong. Baim Wong sendiri juga tengah memperjuangkan hak asuh anak agar jatuh ke tangannya dalam proses sidang cerai. Sebagai informasi, Baim Wong resmi mendaftarkan permohonan talak cerai kepada Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober lalu. Diungkap Baim Wong, perselingkuhan Paula Verhoeven menjadi alasan utama dia ingin bercerai. Paula dituding main serong dengan teman dekatnya sendiri selama 1 tahun terakhir. Namun Paula Verhoeven telah mengklarifikasi bahwa kabar perselingkuhan tersebut tidak benar adanya. Setelah 2 kali mediasi, Baim dan Paula akhirnya sepakat untuk melanjutkan proses perceraiannya. Ini isi gugatan cerai Baim Wong, batasi anak bertemu Paula Verhoeven. Berikut adalah rangkuman terkait perseteruan perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven yang semakin menyita perhatian publik. Gugatan cerai Baim Wong telah tersebar luas di media, menyebabkan Paula merasa tidak nyaman.
Oleh karena itu, Paula meminta agar sidang dilakukan melalui e-court untuk menjaga privasi, serta meminta majelis hakim memastikan sidang berjalan tertutup. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa sidang belum memasuki pokok perkara sehingga keputusan tentang pengaturan ini belum dibuat. Masalah lain yang menjadi sorotan adalah akses Paula untuk bertemu dengan kedua anaknya yang kini tinggal bersama Baim. Kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma, meminta majelis agar Baim memberikan kelonggaran bagi Paula untuk tetap berhubungan dengan anak-anak mereka. Alfon menyampaikan bahwa akses Paula untuk bertemu anak-anak terbatas, yang menurutnya tak adil bagi kliennya. Perseteruan ini semakin memanas ketika kedua belah pihak berbeda pendapat mengenai format sidang. Paula, melalui kuasa hukumnya, mengajukan permohonan agar sidang digelar secara daring, e-court, dengan alasan ketidaknyamanan dan menjaga privasi di tengah isu yang sudah tersebar luas. Baim, diwakili oleh pengacaranya Fahmi Bahmid, justru meminta sidang dilakukan secara tatap muka atau offline. Fahmi menginginkan agar sidang dilakukan langsung di pengadilan untuk memastikan proses sidang lebih transparan. Isu lainnya adalah tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan Baim terhadap Paula sebagai alasan perceraian. Namun, Paula membantah tuduhan tersebut, dan pihaknya menganggap informasi yang sudah tersebar di publik ini sangat merugikan. Terkait tuduhan tersebut, Alfon menilai bahwa privasi kliennya perlu dilindungi, karena hal ini bersifat pribadi dan seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Majelis hakim mengarahkan pihak Paula untuk menyampaikan keberatan mereka secara tertulis. Keputusan mengenai format sidang dan permohonan akses anak akan dibahas dalam sidang berikutnya. Baim dan Paula, yang menikah sejak 2018, telah mengalami beberapa kali proses mediasi yang sayangnya gagal, sehingga persidangan berlanjut ke tahap pembacaan gugatan talak cerai. Sidang pertama perceraian mereka berlangsung pada tanggal 30 Oktober tahun 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berbagai isu utama yang diperdebatkan antara kedua belah pihak memperlihatkan adanya ketegangan yang tinggi, dan sorotan publik terus tertuju pada kasus ini, mengingat Baim dan Paula adalah figur publik dengan banyak penggemar. Sidang perceraian ini tidak hanya menjadi perhatian media, tetapi juga masyarakat luas. Permintaan Paula untuk menggelar sidang secara e-court mencerminkan kekhawatiran terhadap privasi dan ekspos media yang tidak terkendali. Di sisi lain, permintaan Baim untuk sidang offline menggambarkan pandangannya terhadap kejelasan dan ketertiban hukum yang bisa dipertahankan dengan sidang langsung. Sidang selanjutnya akan menentukan keputusan hakim terkait format sidang dan hak akses Paula terhadap anak-anak mereka. Permintaan Paula untuk menjaga privasi dan hak akses bertemu anak mencerminkan masalah utama dalam perceraian mereka. Dengan isu-isu utama seperti tuduhan perselingkuhan, hak asuh anak, serta format sidang, kasus perceraian ini diharapkan mendapatkan penyelesaian yang adil dan damai bagi kedua belah pihak. Masih belum diketahui bagaimana hasil akhir dari sidang ini, tetapi kasus perceraian ini menunjukkan pentingnya menjaga privasi dan hak-hak pribadi, terutama dalam situasi perceraian yang melibatkan publikasi besar.